Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyahlan dengan NIM 23337045 dari Prodi S1 Statistika Angkatan 2023. Pertama-tama, puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Kurniawati SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dan pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang saya buat, yang dimana tugas ini menjadi tugas akhir dari mata kuliah ini. Dan bisnis plan yang saya buat adalah tentang cafe donat. Yang pertama, latar belakang. Donat adalah makanan cepat saji yang sering menjadi pilihan cemilan untuk menikmati waktu luang sambil beraktivitas. Selain itu, donat memiliki variasi rasa yang menarik bagi para penyuka makanan manis, sehingga memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan. Ketertarikan terhadap makanan manis, khususnya donat, menjadi salah satu alasan utama saya untuk memulai bisnis ini. Pemilihan bentuk usaha berupa kafe didasarkan pada popularitas tempat-tempat yang nyaman dengan makanan terjangkau, yang sangat digemari oleh kalangan remaja. Nuansa kafe yang estetis dan indah tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung. Karena alasan-alasan inilah saya ingin membuka bisnis kafe donat. Lalu kepada visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, visi. Visi saya itu menjadi kafe donat terkemuka yang dikenal dengan suasana yang nyaman dan donat berkualitas tinggi dengan berbagai variasi rasa, serta menjadi tempat pilihan utama bagi penggemar makanan manis di kalangan masyarakat dan remaja. Lalu untuk misi, yang pertama, menyajikan donat yang lezat dengan berbagai rasa, menyediakan tempat yang nyaman dan estetis, memberikan pelayanan yang ramah dan baik, menjadi tempat pilihan utama bagi remaja dan masyarakat umum, terus berinovasi sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Tujuannya, pertama, membangun komunitas pelanggan setia. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menjaga kualitas. Ketiga, menjadi kafe donat yang terkenal di kota. Lalu kepada analisis SWOT dan strategi usaha. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Pertama, dari variasi menu, yaitu menyediakan berbagai macam donat dan minuman seperti milkshake, kopi, dan teh. Lalu yang kedua, fasilitas lengkap. Kita juga menyediakan namanya ruang VIP yang cocok untuk rapat kecil dan belajar kelompok. Yang ketiga, ada pelayanan khusus. Pelayanan khususnya yang berupa ruang VIP eksklusif dengan pemandangan indah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama adalah kualitas produk yang konsisten. Tantangan dalam mempertahankan kualitas produk donat dan minuman secara konsisten dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kedua, ada inovasi menu terbatas. Keterbatasan dalam menghasilkan inovasi menu secara teratur dapat mengakibatkan kebosanan bagi pelanggan. Lalu ada opportunities, yaitu peluang. Yaitu adalah kemitraan. Yang pertama adalah kemitraan acara. Nah, di sini kita akan melakukan kolaborasi dengan acara-acara seperti rapat bisnis kecil atau sesi belajar kelompok untuk menyewakan ruang VIP, dapat meningkatkan pendapatan dan visibilitas perusahaan. Yang kedua, promosi pemandangan indah. Kita dengan memanfaatkan pemandangan yang indah dari rooftop yang dipromosikan sebagai daya tarik tambahan bagi pelanggan yang berkunjung. Lalu terakhir ada ancaman. Ancaman ini yang pertama adalah persaingan yang ketat. Persaingan dengan kafe restoran lain yang menawarkan fasilitas serupa atau produk yang kompetitif dapat mengurangi pangsa pasar. Yang kedua, fluktuasi ekonomi. Itu perubahan ekonomi dapat mengurangi daya beli pelanggan dan pengeluaran untuk hiburan, mempengaruhi juga untuk pendapatan kafe. Lalu strategi perusahaan. Yang pertama, kualitas produk yang konsisten. Dua, inovasi menu, kemitraan acara, promosi pemandangan indah, pelayanan pelanggan yang unggul. Lalu kepada deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha yang akan saya jalankan adalah kafe donat. Lalu untuk jenis produk donat serta minuman seperti milkshake, kopi, dan teh. Lalu untuk kegunaan, keunggulan, keunikan dari produk, donat kami dibuat dengan teliti menggunakan bahan-bahan kualitas tinggi. Sementara minuman segar kami disajikan dengan kreativitas untuk memuaskan selera pelanggan. Keunggulan kami terletak pada variasi donat yang mudah dan suasana santai yang nyaman. Keunikan kami terletak pada ruang VIP yang eksklusif untuk rapat kecil dan pertemuan bisnis, dan juga untuk belajar. Lalu untuk waktu pelaksanaan usaha ini tuh karena bentuknya berupa kafe, jadi ini akan dibuka mulai dari pukul 10 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk waktu ini waktu
jalannya, tapi untuk waktu persiapan itunya dimulai dari pagi, dari pukul 7. Ini adalah waktu bukanya kafenya. Lalu untuk lokasinya itu berada di dekat kampus atau sekolah. Lalu dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, terhadap ekonomi. Kafe kami memberikan kontribusi ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja lokal dan mendukung para supplier lokal. Yang kedua, untuk bidang sosialnya, kami menciptakan lingkungan yang inklusif dan bersahabat, menjadi tempat berkumpul bagi komunitas lokal. Yang ketiga, dari budaya, kami mempromosikan budaya santai dan kebersamaan melalui acara-acara khusus dan promosi lokal. Yang keempat, untuk lingkungan alam, kami berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan mengurangi limbah plastik dalam operasi kami. Lalu untuk risiko dan pengelolaannya. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku, kedua ada persaingan pasar, ketiga perubahan preferensi pelanggan. Lalu rencana pemasaran. Target konsumen yang pertama adalah semua jenis kelamin dan juga untuk pelajar, mahasiswa, serta pekerja. Untuk wilayah pemasaran akan ditempatkan di Kota Padang dan sekitarnya. Situasi persaingan, yang pertama ada kompetitor langsung, yaitu kafe dan kedai yang juga menjual minuman seperti Dunkin Donuts dan Jeko Donut. Lalu untuk kompetitor tidak langsung, tempat makan atau nongkrong lainnya seperti kedai kopi lokal dan restoran cepat saji. Strateginya untuk menghadapi persaingan adalah menunjukkan keunikan produk dan pelayanan seperti ruang VIP yang nyaman dan promosi acara khusus di rooftop. Lalu ini adalah untuk jumlah dan harga produk. Yang pertama, jenis produk ini dijual ada kopi, teh, dan milkshake dengan jumlah stok harian. Untuk donat 100, untuk kopi 50, untuk teh 50, untuk milkshake 50. Jadi untuk donat itu 100 dan untuk minuman itu 50. Jadi dengan total penjualan dalam sehari itu 250 produk. Dan untuk masing-masing harganya, yang pertama untuk donat, untuk satu donat kita jual dengan harga 6.000, untuk kopi dijual dengan harga 8.000, untuk teh dijual dengan harga 8.000, untuk milkshake dengan harga 10.000. Lalu ada untuk layanan seperti ruang VIP, itu akan ada 5 ruang VIP yang tiap hitungannya itu per jam. Jadi untuk 1 jam sewa ruang VIP itu sebesar 25.000. Lalu ini untuk rencana produksi. Yang pertama dari bahan baku. Untuk donat, bahan bakunya adalah tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, dan mentega, garam, air, atau sayur. Nah, bahan untuk varian rasanya ada gula halus, coklat leleh, keju parut, selai, mix coklat dan warna-warni, krim kocok, sirup karamel, dan Oreo. Lalu untuk bahan untuk kopi ada bubuk kopi kapal api, gula pasir, air panas sebagai bentuk penyunya. Terus untuk teh pertama ada kantong teh, terus juga ada gula pasir sama. Terus untuk milkshake yang pertama ada es krim vanila, terus susu cair, dan terakhir adalah bubuk perasa yang menyediakan berbagai macam variasi rasa. Lalu untuk rencana produksi, pertama untuk dari segi peralatan yang pertama ada mixer, timbangan dapur, baskom, penggiling adonan, cutter donat, panci penggorengan, rak pendingin, spatula, sendok kayu, tetel listrik, gelas saji, blender, gelas ukur, dan sendok es. Lalu untuk proses produksi, yang pertama cara membuat donat. Ini adalah untuk step by step untuk cara untuk membuat donat. Yang pertama adalah timbang bahan sesuai resep, campurkan semua bahan-bahan ke dalam kosong besar, lalu tambahkan telur dan susu cair, lalu diolah menggunakan mixer roti. Lalu masukkan mentega dan margarin, ulang lagi sampai adonan elastis, lalu diamkan donat, lalu tutup kain, tunggu 2 jam, lalu keluarkan donat, giling dengan donat sampai ketebalan diinginkan, lalu bentuk donat menggunakan cutter donat, lalu panaskan minyak, lalu digoreng sampai warna keemasan, lalu tidak diangkatkan. Setelah sudah dingin, tambahkan topping selera. Lalu untuk kopi, proses pembuatannya pertama panaskan air panas, masukkan 10 gram kopi ke dalam setiap gelas saji, tuangkan air panas ke dalam gelas saji, lalu aduk larut, tambahkan gula sesuai selera. Untuk teh pun hampir mirip. Yang pertama panaskan air panas, masukkan kantong teh ke dalam tiap gelas saji, tuangkan air panas ke dalam gelas saji dan biar. Lalu terakhir tambahkan gula. Lalu untuk pembuatan milkshake, yang pertama masukkan 100 gram es krim ke dalam blender, tambahkan 200 ml susu cair, masukkan 10 gram buah perasa sesuai yang diinginkan oleh pelanggan, lalu blender semuanya hingga menjadi lembut, lalu tuang ke gelas saji dan dapat disajikan. Lalu untuk kapasitas produksi, untuk donat yang dengan jumlahnya 100, dari bahan-bahan semuanya untuk tepung terigu yaitu 5 kg, untuk ragi instan 100 gram, untuk gula pasir 400 gram, untuk telur 10 butir, mentega atau margarin 500 gram, air atau susu cair itu 2 liter. Lalu untuk kopi, bubuk kopi 500 gram, air panas 5 liter, gula pasir 500 gram. Untuk teh yang 50 cangkir, sebanyak 50 cangkir, kantong teh 50 kantong, air panas 5 liter, dan gula pasir 500 gram. Lalu untuk milkshake, untuk 50 milkshake,
Yang pertama ada es krim vanila sebanyak 5 kg, lalu untuk cair sebanyak 10 liter, lalu bubuk perasa dengan tiap-tiap rasanya yaitu 100 gram. Karena di sini kita menyediakan 5 varian rasa. Lalu untuk rencana manajemen, pertama di bentuk usaha yang saya jalankan adalah berupa kafe yang berskala cukup besar yang menjawab dengan transaksi langsung maupun lewat aplikasi dan media sosial. Lalu untuk struktur organisasi, yang pertama ada saya sebagai direkturnya, lalu ada manajer produksi yaitu Alif Fahir, manajemen keuangan Empasa, dan manajer pemasaran Jumlah Dewa. Lalu untuk rencana keuangan, yang pertama adalah rencana untuk biaya peralatan dapur, yang dimana kita sudah melis data-datanya untuk biaya peralatan dapur. Yang pertama dari komponennya, lalu untuk jumlah yang dibutuhkan, untuk satuannya seperti apa, harga satuannya berapa, dan total biaya berapa, dan hasilnya menghasilkan untuk total untuk biaya peralatan dapur adalah sebesar 7.094.000. Lalu untuk biaya peralatan saji dengan total 816.000. Lalu untuk peralatan dan furnitur kafe yang menjadi sebagai untuk pelengkap di kafe yaitu dengan total 35.448.000. Lalu untuk dekorasi dan lainnya untuk memperindah kafe dan mempernyaman suasana dalamnya yaitu dengan total 2.620.000. Lalu untuk biaya variabel ini tuh untuk biaya bahan-bahan secara keseluruhan dengan total 897.000. Lalu ini untuk sewa bangunan, karena di sini kita sistemnya bentuknya sewanya di sini akan mengambil dengan jangka waktu per bulan. Nah, untuk biaya sewa dalam 1 bulannya itu sebesar 125.000. Lalu ini untuk tabel rekap semua data. Dari semua data dengan total berarti untuk kebutuhan untuk membangun usaha bisnis ini adalah sebesar 47 juta. Lalu kepada rencana laba rugi HPP ini itu adalah dari biaya produksi dibagi jumlah produksi. Yang pertama ada HPP per donat, yaitu dengan HPP-nya yaitu 1.883 dengan harga jual 6.000. Lalu kopi dengan HPP 4.100 dan harga jual 8.000. Lalu untuk HPP per teh 4.800 dengan harga jual 8.000. Lalu HPP per milkshake yaitu 5.800 dengan harga jual 10.000. Lalu untuk analisis break even point, rincian rencana biaya. Nah, untuk biaya bahan untuk satu hari produksi itu sebesar 923.500 dan dalam waktu 1 minggu dikali dengan 7 yaitu 6.464.500. Nah, jadi untuk harga keseluruhan produk dan untuk harga keseluruhan produk yaitu sebesar 32.000 itu adalah total dari per 1 BCS untuk semua produk. Lalu ini untuk rencana keuangan. Nah, yang pertama adalah target penjualan dalam sehari. Nah, untuk 100 untuk donat secara keseluruhan net terjual habis semuanya 600, untuk kopi laku semua 400, untuk teh 400, untuk milkshake 500.000 dengan total keuangan adalah sebesar 1.900.000. Lalu rencana pendapatan ini diambil dalam waktu 1 minggu. Yang pertama penjualan per hari dikali 1 minggu, lalu dikurangi kebutuhan biaya. Jadi sebesar 6.835.500. Jadi untuk pendapatan bersihnya sekitar 6.835.500. Lalu analisis BEP-nya diasumsikan target laba usaha dalam seminggu 6.835.500. BEP dikurang laba yaitu biaya tetap ditambah target laba dibagi harga PCS keseluruhan produk. Nah, jadi totalnya itu 415,625 rupiah. Jadi untuk kesimpulannya, Cafe Donat ini menyasar pelajar, mahasiswa, dan remaja di sekitar Padang dengan konsep berbagai donat, teh, dan kopi, dan milkshake dalam suasana nyaman dan estetik. Biaya bahan harian sekitar 923.500 dengan proyeksi keuntungan harian yang menjanjikan. Namun harga jual mungkin perlu disesuaikan agar mencakup semua biaya dan menghindari kerugian. Strategi pemasaran melalui kolaborasi acara dan media sosial serta fasilitas seperti ruang VIP, AC, musola, kamar mandi, area parkir, dan rooftop diharapkan dapat menarik banyak pelanggan. Dengan biaya bulanan yang terjangkau dan potensi pendapatan tinggi, cafe ini memiliki prospek cerah di pasar yang kompetitif. Peninjauan rutin terhadap biaya dan harga jual akan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis ini. Ya, mungkin saya cukupkan untuk presentasinya sampai di sini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada kesilapan dalam kata. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.